Salam teman-teman semua, apa kabar? David berdoa semua sehat dan happy ya. Karena bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ibadah akan segera dimulai. Jadi, ayo kita bersiap. Shalom adik-adik semuanya, kita jumpa lagi dalam ibadah online anak Gereja Kristus Jawa Barat. Senangnya Kak Indah setelah capek-capek ngangkul sawah, ngumpulin padi dari Senin sampai Sabtu, sekarang kita bisa ibadah untuk memuji nama Tuhan. Iya Kak Nia, wah hari ini harinya Tuhan. Kita harus memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji nama Tuhan dengan semangat. Setuju Kak Indah, biar nggak berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja ibadahnya. Adik-adik di rumah udah pada siap kan? Pasti udah pada siap. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau gerakkan tangan kita mau gerakkan badan kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Sudah siap ya semuanya? Gerakan tangannya, gerakan kakinya, kita mau memuji Tuhan. Everybody up, Everybody up, everybody down. everybody down, To the left, to the left, to the right, to the right, turn around turn around, and jump. and jump. Let's praise Jesus. Let's praise Jesus. Oh, ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan. Once again adik-adik. Everybody up, Everybody up, everybody down. everybody down, To the left, to the left, to the right, to the right, turn around turn around, and jump. and jump. Let's praise Jesus. Let's praise Jesus. Oh, ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan. Ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi, bertepuk tangan, ku mau menari, melompat tinggi, ku mau bersyukur, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kita bersuka cita, kita menari buat Tuhan ya. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru
siapa yang sukacitanya penuh? Bagus, adik-adik semua, kakak juga nih. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yeay. Adik-adik, ayo kita menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan kasih dan cinta kita kepada Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
Iya, pujian tadi luar biasa ya Kak Indah. Adik-adik di rumah juga sudah memuji Tuhan dengan semangat. Iya Kak Nia, sekarang adik-adik waktunya kita untuk dengarkan firman Tuhan. Jadi sebelumnya ayo kita berdoa, kita mau lipat tangan, tutup mata, Kak Indah akan pimpin dalam doa ya. Terima kasih Bapak untuk hari yang indah ini kami boleh beribadah. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, kesehatan, segala hal yang kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kiranya segala pujian yang kami naikkan boleh memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan terima firman dari Tuhan. Biarlah hati kami adalah hati yang baik untuk terima setiap firman Tuhan. Dan semua firman yang disampaikan dapat bertumbuh dalam hati kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, segala kuasa jahat apapun hendak mengambil benih firman-Mu dari hati kami. Segala hal yang membuat kami tidak fokus atau hal-hal lainnya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar hanya Roh Kudus-Mu yang bantu kami untuk terima firman Tuhan dengan lebih baik, dengan simpan dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Juga Tuhan akan memberkati untuk kakak yang akan menyampaikan firman. Apa yang dia sampaikan sungguh berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang duduk yang manis dan rapi ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Shalom semuanya. Kembali lagi bersama Kakak Endu Paul Ganteng. Firman Tuhan kali ini adalah tentang Rut dan Boas. Penasaran kan adik-adik? Pertama-tama simak videonya. Cerita tentang Alkitab. Rut bertemu dengan Boas. Halo, ini adalah Rut. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi dan Rut sudah berada di Betlehem. Sekarang Rut sedang memungut jelai di ladang milik Boas. Tiba-tiba Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu. Dari manakah perempuan ini? Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan ia tidak mau berhenti. Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Rut dan berkata kepadanya, Hai Rut, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain, dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum. Rut sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas. Dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Rut makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. Ayo, mari kita makan. Rut sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak. Setelah itu, Boas menghampiri para penyabit-penyabitnya dan berkata kepada mereka, Di antara jelai-jelai tersebut, Rut boleh memungutnya. Dan jangan kamu ganggu dia. Tetapi kamu malah harus sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit untuk dia pungut. Maka Rut memungut jelai sampai sore. Setelah itu, dia membawa semua jelai dan roti yang sisa kepada Naomi. Naomi pun bahagia karena banyak sekali jelai yang dibawa. Dia pun bertanya kepada Rut, di manakah dia bekerja memungut jelai tersebut. Dan Rut pun menjawab, Aku bekerja memungut jelai di ladangnya Boas. Mendengar nama Boas, Naomi pun bahagia karena Boas adalah kerabat dari Elimelek, yaitu suami dari Naomi yang telah meninggal.
Boas pun berkata kepadaku untuk tetap memungut jelai di tempatnya, dan semua pekerjanya akan menjaga aku. Maka Rut pun menurut apa yang dikatakan oleh Naomi untuk tetap bekerja di ladang milik Boas. Dan selama itu pula dia mengerjakan dan tinggal bersama Naomi. Gimana ceritanya adik-adik? Bagus kan videonya? Jadi firman Tuhan ini ada di kitab Rut pasal yang kedua. Ini adalah lanjutan dari firman minggu lalu tentang Rut dan Naomi. Kisahnya itu Naomi ini mempunyai dua menantu bernama Rut dan Orpa. Si Orpa ini tidak mau meninggalkan daerah Moab karena Moab itu adalah kampung halamannya dia. Sementara si Rut ini beda. Dia meninggalkan segalanya di kampung halamannya Moab dan ikut dengan mentuanya si Naomi ini kembali ke Israel, ke tempat asalnya Naomi, yaitu Bethlehem. Di Bethlehem itu, Naomi mempunyai sanak keluarga yang kaya dari pihak suaminya yang bernama Elimelek yang sudah meninggal. Nama sanak saudaranya ini adalah si Boas. Jadi pada suatu pagi, si Rut ini minta izin ke Naomi. Permisi Bu, saya mau pergi ngambil sisa-sisa jelai dulu ya di tempatnya orang yang murah hati padaku. Si Naomi bilang, pergilah anakku. Terus setelah itu tiba di ladangnya Boas, dia mengambil bulin-bulin jelai yang terjatuh dari para pengerja-pengerjanya Boas. Dia melakukan itu dari pagi sampai siang dengan tidak henti-hentinya. Pada saat itu datanglah Boas. Terus dia nanya, manggil pengerja lakinya, dia nanya, loh siapa wanita itu? Kok kulihat dia dari tadi bekerja terus gak ada henti-hentinya? Pak pengerjanya tuh bilang, oh dia itu menantunya si Naomi yang baru saja kembali dari daerah Moab. Dia juga tinggal bersama Naomi sama-sama di sini. Dari tadi dia ngambil bulin-bulin jelai yang terjatuh dari kami. Dia gak ada berhenti-berhentinya Pak. Terus si Boas ini kagum. Kok orang ini kayak terus-menerus melakukannya tanpa henti. Padahal si Rut itu bisa saja capek. Tapi kok dia tekun mengerjakannya dari pagi sampai siang. Mengambil bulin-bulin jelai itu. Makanya si Boas gini, biarkan saja dia ngambil bulin-bulin jelainya itu. Dan ingat, jangan kamu ganggu. Paham? Siap Pak. Terus si Boas itu mendatangi langsung si Rut. Gini, gak usah deh pergi ke ladang-ladang lain. Kamu tetap di sini saja. Ambil semua bulin-bulin jelai yang kamu mau. Kalau kamu haus, kamu bisa minta ke pengerja-pengerja perempuan untuk diambilkan air minum dari tempayan. Lalu Rut bilang, kok Bapak baik banget sama saya? Siapa saya ini? Saya kan dari orang Moab. Si Boas bilang, saya udah dengar semua tentang kamu. Kamu rela meninggalkan kampung halamanmu di Moab, meninggalkan segalanya demi ikut bersama mentuamu ini ke sebuah tempat yang tidak kamu kenal. Kiranya Tuhan kami melindungimu di bawah kekuatan sayapnya dan kekuatan pelindungannya. Lalu si Rut bilang, terima kasih banyak Tuhan, kebaikan Tuhan benar-benar besar. Si Boas bilang, oh ya, nanti kalau kamu lapar ikut makan siang sama kami aja. Boleh deh makan sampai kenyang. Setelah mereka makan siang, si Boas tuh berpesan kepada para penjaga-penjaganya, woi kamu, si Rut itu boleh juga deh ngambil berkas-berkas jelainya. Dan ingat, kamu juga harus sengaja jatuhkan beberapa bulin jelai agar dia bisa mungut lebih banyak. Dan setelah Rut pulang, si Naomi ini terkejut. Wih, banyak banget. Siapa orang yang melakukan ini? Kok dia baik banget? Si Rut bilang, oh ini dari ladangnya orang yang bernama Boas. Dia baik sekali sama saya loh Bu. Terus si Naomi bilang,
Diberkatilah kiranya Tuhan. Boas itu adalah sanak keluarganya saya, dari pihak suaminya saya. Diberkatilah kiranya Tuhan. Dan setelah itu untuk besoknya, si Rut pergi ke ladang gandumnya itu lagi. Dan demikian dia diperlakukan dengan baik oleh Boas dan para pengejar-pengejarnya Boas. Jadi pesan firman Tuhan hari ini adalah kalau kita mau bersungguh-sungguh melakukan segala firman Tuhan, mendengar dan melakukan segala firman Tuhan, berbuat baik dan benar pada orang-orang sekitar kita, serta menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar kita, seperti si Rut ini, padahal dia itu dari Moab, dari dewa yang dari dewanya yang tidak hidup, dia malah ikut dengan Naomi ke Israel demi mengikuti Tuhan Allah yang hidup, dan bahkan dia itu mau membantu ibu mertuanya untuk mendapatkan makanan. Jadi dia tuh juga menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya. Karena kelak Tuhan pasti akan membantu kita dan berbagai cara, adik-adik. Kayak si Rut ini, si Boas itu malah bermurah hati loh, adik-adik. Dia dikasih ngambil bulan-bulan jelainya, bahkan ngambil berkasnya. Karena kalau si Rut itu, dia tuh langsung ngambil berkasnya, bukan ngambil bulan-bulannya. Bisa-bisa dia dikira pencuri, adik-adik. Tapi si Boas ini malah bermurah hati, kamu juga boleh deh ngambil berkas-berkas jelainya. Padahal si Rut ini bukan pekerjaannya dia, adik-adik. Jadi ingat, kalian harus mendengar dan melakukan segala firman Tuhan yang ada di Alkitab dan segala firman Tuhan yang sudah kalian dengar, berbuat baik dan benar pada lingkungan sekitar kalian, serta menjadi contoh yang baik bagi mereka. Percayalah, pasti Tuhan akan menolong masalahnya, adik-adik, dengan segala cara yang bahkan tidak kita duga. Dan masih ada nih, Dek, satu rahasia. Mau tahu tidak? Oke. Si Rut dan Boas ini adalah nenek moyangnya Tuhan Yesus loh, adik-adik. Jadi seandainya Rut dan Boas ini tidak pernah bertemu dan Boas tidak memberikan kemurahan hati pada Rut, seandainya saja Rut tidak tekun untuk mencari bulan-bulan jelainya, seandainya Rut tidak pernah ikut dengan Naomi ke Israel, mungkin Tuhan Yesus itu tidak muncul, adik-adik. Jadi gitu kehebatannya Tuhan kita, cara-caranya tidak kita duga. Sekian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Nah adik-adik, Kak Nia, bener tuh kayak kata firman Tuhan tadi. Kalau kita setia, kita berbuat benar sesuai dengan ajaran yang Tuhan sudah sampaikan lewat firman Tuhan, Tuhan pasti menolong dan akan memberkati kita. Betul Kak Indah, sama seperti Tuhan menolong Rut lewat Boas, sehingga Rut boleh menerima kasih dan kebaikan dari Boas. Ayo adik-adik dan Kak Indah, kita belajar untuk melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Salah satunya sekarang dengan ayat hafalan kita. Ayo adik-adik, kita hafalkan ayat hafalan yuk. Adik-adik, ayat hafalan kita ada di Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Keren banget. Teman-teman sudah mengikuti ibadah dengan semangat. Barusan teman-teman sudah menghafal ayat dengan baik. Sekarang waktunya David memberi tantangan buat teman-teman, mengumpulkan foto atau video. Saat teman-teman membantu papa mama merawat tanaman di rumah ya. Atau teman-teman sudah punya tanaman favorit sendiri. Hehe, keren. Setelah itu, ingat untuk mengirim foto atau videomu ke guru kelas masing-masing. Paling lambat hari Senin jam 5 sore ya. Sekarang waktunya kita lihat video teman-teman menghafal ayat dari aktivitas ibadah anak minggu lalu lewat video ini. Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat
tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi lah Tuhan, tempat perteduhanmu. Amin. Kamu setia, bodoh, satu, ya, dia. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Amin. Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah Tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat. tempat perteduhanmu. Amin. Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi Telah kau buat Tempat perteduhanmu. Amin. sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kesehatan malapetaka. Amin. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Wah, seru ya David ibadah hari ini. Seru banget. David mau belajar setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Good David, firman Tuhan yang kita dengar harus kita lakukan dengan setia setiap hari, supaya pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari semangat melakukan firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita berpisah, KN2 akan pimpin doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin kami dalam ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau pasti akan melindungi kami, dan asalkan kami juga mau mendengar dan melakukan segala firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan keinginan dari hati kami ya Tuhan, agar kami bisa senantiasa hidup benar di mata-Mu ya Tuhan, mendengar dan melakukan firman-Mu menjadi contoh yang baik bagi orang-orang sekitar, agar kemuliaan nama-Mu bisa nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau melindungi kami dari segala bahaya yang coba mengganggu. Kami berdoa ya Tuhan untuk COVID di Indonesia ini dan segala bentuk sakit penyakit, wabah-wabah kejahatan dalam bentuk apapun. Kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Enyahkan semua itu di hadapan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi kami dari segala bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya tetap lakukan protokol kesehatan dengan rajin ya. Dan tetap semangat. Kita akan jumpa lagi di ibadah anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.